Para pemirsa, ini sore ini kita jodoh ketemu di Lipo Karawaci. Ngobrol tentang masa depan Indonesia dan saya salut. Alvin Lee ini berani bukan sembarangan berani, tapi ada dasarnya dan memperjuangkan kebenaran. Saya salut benar. Nah, cuma dalam pembicaraan ini saya mulai tergerak juga tentang kasus makar saya. Bagaimana kalau menurut Alvin Lee? Jadi gini, saya ngelihat kasus Kolius ini udah dari lama ya, saya perhatikan juga dari media surat kabar, saya lihat dari perkembangan. Mereka tuh harus tahu definisi makar. Definisi makar itu udah ada tindakannya, ya kan? Siapa yang melakukan, bagaimana rencananya, terus terjadi atau tidak, ya kan? Yang namanya melakukan makar itu, jadi kayak gini contoh kok. Yang namanya pidana itu harus ada terjadi, harus ada kerugian. Oh, gitu Loh, ya. sekarang kalau dibilang saya melakukan pembunuhan, nggak ada yang dibunuh. Dibilang Alvin, kamu melakukan pembunuhan, kan lucu. Dan juga ini banyak yang terjadi, itu ya dari oknum aparat kepolisian, itu selalu melakukan hal-hal seperti itu. Saya pun juga sama nih, belum lama dituduhkan hal yang sama, dibilang saya menghina penguasa. Oh iya. Gini loh ya, kalau yang namanya makar menghina penguasa atau mau melawan kekuasaan siapa yang mau dilawan? Dengan alat apa dilawan? Apakah engkau ada beli senjata, pegang senjata di rumah? Apakah ada mempropaganda orang suruh ikut melawan, menggulingkan? Kalau tidak ada, ya kan, berarti itu hanyalah kita mungkin kritik. Jadi harus dibedakan antara kritik sama melawan penguasa nih. Iya. Ya kan, kalau kita melihat ada sesuatu yang nggak benar, kita bilang, itu salah tuh, situ tuh kotor. Tiba-tiba kita yang dibilang, kamu mau melawan ya, nggak bisa. Ya, jadi kritik itu kita mengkritik sesuatu karena apa? Kita masyarakat, kita ingin negara ini berubah. Jadi ketika saya pun juga dibilang melawan penguasa di mana yang saya lawan? Betul. Kecuali kalau kita mau melawan misalnya ya kan, terbukti nih kita melakukan pembelian 1000 pucuk senjata dari Rusia. Sudah ada plannya nih, uangnya nih sudah disiapkan, pendanaan. Misalnya sudah ada pasukan-pasukannya di mana. Terus sudah ada rencana, mau ngebom misalnya pagi Polda, siang kita mau ngebom. Ini apaan? Orang ketemu, kok cuma ketemu dibilang makar. Ketemu ngobrol-ngobrol hai, bisa aja kita misalnya ketemu terus kita ngobrol, ya kasar ngomong iseng-iseng menghayal kan bisa kan? Coba gue punya duit, saya akan rampok misalnya BCA, saya ambil 1 triliun. Cuma ngomongan basa-basi kayak begini, apakah saya bisa dikenakan pencurian terhadap bank? Iya toh, ini yang cuma ngomong doang. Jadi kalau saya lihat kasus engkau itu jauh dari makar. Oh, jadi wajib polisi SP3 atau lanjut? Wajib dihentikan. Wajib dihentikan. Nggak bisa lanjut, apa yang mau lanjut kok? Unsur untuk makar itu sebenarnya itu nggak semudah yang mereka bilang. Unsur untuk makar itu nggak pernah dilakukan sendirian. Selain kau siapa-siapa lagi ada nggak di makar itu? Masa ada orang makar sendiri? Saya mau makar terhadap misalnya Presiden Jokowi sendirian. Orang bego namanya. Nah ini sebetulnya ya, saya kena 20 Mei 2019. Tapi sebelumnya itu, menjelang 212 itu almarhum Ibu Rahmawati itu kena makar juga. Banyak tokoh-tokoh itu kena makar. Tapi sama, semuanya itu nggak di SP3, tapi digantung aja. Saya juga nggak ngerti tuh. Jadi inilah jeleknya hukum ya kok, saya kasih tahu. Hukum itu layaknya dilakukan dengan asas equality before the law. Dan kalau kita lihat hukum-hukum di luar negeri, simbolnya apa? Simbolnya adalah Dewi Justitia, di mana matanya tuh ditutupin. Indonesia kagak. Indonesia itu tidak mengenal equality before the law. Dia tergantung siapa yang kena. Aduh, ngeri. Dan siapa yang laporin subjeknya. Ini jeleknya di sini. Jadi hukum ini bukan lagi mengedepankan keadilan, tetapi menjadi alat bagi penguasa untuk menindas. Ini yang saya lawan kok. Ini yang saya lawan, nggak bisa seperti itu. Kita harus membedakan antara hukum sama politik.
Hukum itu tidak boleh menjadi alat politik. Bahaya itu. Ketika itu terjadi, sudah bukan keadilan namanya, tapi kesewenangan. Itu yang mesti orang-orang ketahui. Catat tuh, bukan keadilan tapi Nah, kesewenangan. dengan dia melakukan tidak meng-SP3, itu sebenarnya polisi sudah kena pidana. Kalau kita ada lembaga lain nih di luar kepolisian, saya berani saya laporin. Kenapa? Itu ada pasal yang namanya 421 kok. Penyalahgunaan wewenang yang berisi setiap pegawai negeri sipil yang melakukan atau tidak melakukan kewajibannya itu kena pidana. Jadi kalau dia tahu dianggap engkau melakukan makar dengan tidak dijalankan, tidak diproses, dia sudah kena pembiaran 421. Dianya pun penjahat. Cuma sekarang ini kita hanya bisa melaporkan pidana kemana? Ke polisi. Kalau kita ngelaporin polisi ke polisi, ya nggak mungkin jalan. Inilah yang saya bilang, ya kan, harus ada lembaga lain yang dimana ketika polisi ini yang diduga bersalah, harus ada satu institusi di mana kita bisa melapor sehingga polisi itu bisa kena pidana. Karena dengan tidak adanya efek jerak, maka polisi itu nanti dengan mudah akan menjadi oknum. Situ kok. Saya setuju banget nih. Dan saya betul-betul ya, saya kagum. Ini Alvin Lim ini luar biasa. Kenapa? Tadinya ngomong hukum, saya udah kagum. Berani kritik polisi, berani mengoreksi kebijakan polisi, berani membela orang-orang yang uangnya dimakan oleh orang-orang yang kuat lah. Tapi kemarin saya lebih kagum lagi, mulai berani bersuara tentang ketidakadilan terhadap Habib Rizik, terhadap KM50, pembunuhan pengawal Habib Rizik. Itu menurut saya luar biasa. Ada pengacara yang berani paling depan. Kenapa saya bilang paling depan? Kalau orang Muslim biasa bela Habib Rizik. Tapi ini pengacara orang Tionghoa, agamanya Kristen ya. Itu luar biasa. Dan saya betul-betul salut dan saya ikut bangga dan akan tetap memperjuangkan satu tentang SP3 saya ini. Tapi dengan penjelasan ini mungkin saya akan ikut bersuara. Polisi, dengarkanlah. Ini yang ngomong orang sekolah hukum yang bukan kaleng-kaleng nih. Saya kagum. Jadi tadi Pak, pendidikannya di mana aja Pak? Saya kuliah S1 pertama di Amerika, ekonomi, UC Berkeley ya. Oh, itu salah satu universitas Berkeley terbaik. sih udah top Terus lah. saya lanjutin S2 di University of Colorado Boulder. Melanjutkan CFP lagi di Florida State University. Balik ke Indonesia, ambil SH di Gunung Jati, sama baru lulus S2 sekarang di Unpam. Rencana mau ambil S3 lagi dokter hukum situ. Jadi saya merasa bahwa di Indonesia ini ya kita banyak sekali apa yang dilihat itu tidak sama dengan apa isinya. Ya, jadi kalau bahasa hukumnya dasein dan dasolennya itu sangat berbeda jauh. Itu nggak boleh. Dasein itu maksudnya teori, sama pelaksanaan itu beda. Jadi kalau teorinya bilang equality before the law, ya kan, hukum adalah panglima, tapi realitinya uang adalah panglima. Nah ini yang berantakan di sini, Ngeri, Pak. ya. Gitu. Jadi buat apa kita cuma bicara doang, tapi kita tidak melakukan. Jadi maksudnya adalah polisi itu ya bagi saya itu cuma bicara doang tapi nggak melakukan. Contoh, ya kan Kapolri bilang di situ ikan busuk dari kepalanya. Sekarang dia sudah tahu yang busuk misalnya Ferdy Sambo dan tim-timnya nih mereka yasa. Kepalanya siapa? Pertanyaan saya. Loh, itu hati-hati loh kita bicara. Iya. Saya bukan ngatain dia loh, dia yang bilang sendiri loh, ikan busuk dari kepalanya. Dan lagi dia sempat ngomong 2 level di atas dia akan ditindak. Jadi kalau ada orang yang bersalah, 2 levelnya dia ditindak. Sekarang Ferdy Sambo itu levelnya apa? Bintang 2. 2 level di atasnya berarti 1 Bintang level 3. di atasnya bintang 3, 1 level di atasnya lagi atau 2 level di atas itu bintang 4. Bintang 4 siapa? Tapi cuma dia doang. Ini sangat-sangat memprihatinkan. Kenapa? Ya kalau kamu nggak bisa melakukan, ya jangan ngomong. Kalau saya merasanya cuma gitu. Kalau kita bilang menjanjikan ke masyarakat, saya akan melakukan ini, tapi cuma janji, tidak dijalanin.
Apakah bukan itu yang namanya pencitraan? Pertanyaan saya. Pak Polisi, khususnya Pak Kapolri, ini dengar baik-baik Pak. Bapak harus berani tegas lah selagi Pak Presiden memberikan dukungan. Betul. Jadi semua kesalahan kepolisian akan terhapus dengan beraninya diambil tindakan keras dan tegas terhadap bener-bener kasus Sambo sih bikin orang ngeri loh. Sampai sekarang kalau ada polisi baris-baris yang teriakin itu Sambo, Sambo, Sambo. Kan kita kesian, prihatin juga. Negara membutuhkan polisi yang kuat. Tapi kalau udah diolok-olok seperti ini, Jadi gini Pak, sebenarnya mental mereka ya sudah hancur dari kapan-kapan. Cuma baru kelihatan sekarang nih buahnya. Bibit dan perlakuannya sebenarnya sudah dari kapan-kapan. Jadi maksud saya adalah ini bukan pertama kali mereka melakukan seperti ini Pak. Ya ini yang mesti dicamkan. Kenapa Iya. saya bilang seperti itu? Seseorang ketika sudah tidak jujur sampai mau merekayasa, itu sudah ada di dalam karakter dia. Karakter loh. Jadi kalau karakternya misalnya orang, sorry ya, sudah pecandu narkoba, nggak mungkin dia cuma sekali doang, dia akan lakukan lagi. iya. Jadi ini cuma masalahnya sekarang ini baru ketahuannya. Ya sehingga ini harus kita benahi. Ya dan saya yakin bukan selesai sampai di situ doang. Di bawah-bawahnya masih banyak dan di atasnya masih ada lagi. Contoh ya kan Pak Kapolri. Sekarang Wadir kena, Wadir Krimum. Terus 3 Kasudit kena, Resmob, Jatanras, Renakta sama yang terakhir Kamnek di situ. Kamnek ini saya tahu sendiri itu selalu paling suka dia melanggar aturan. Iya. Saya waktu ditahan tidak pernah di BAP sama sekali, langsung ditangkap. Dia mau show of power. Disitulah kesewenangan. Dia pikir saya takut. Saya buka baju, saya bilang, lu kalau berani, kalau bukan tikus, tembak mati. Ternyata nggak ada yang berani tembak mati saya. Di situ dimasukin saya ke dalam sel, ya kan? Oke. Terus akhirnya saya lepas, nggak suka nih disidangin lagi. Intinya, ya kan dari situ yang saya mau bilang adalah, coba mungkinkah 3 Kasubdit Wadir nih, Kapolres Jakarta Selatan ini kena semua? Tetapi Kapoldanya kagak diperiksa nih, kagak kena, kan lucu. Iya. Dan yang paling lucu lagi yang saya bilang kenapa itu dibilang dia cuma talk the talk, ya talk the talk itu cuma ngomong doang. Adalah Kapolda itu juga bilang, saya akan blender kepalanya. Berani nggak blender diri sendiri, kepala sendiri? Iya. Karena kenapa? Anak buah dia kena tuh. Sama. Anak buah dia pada kena, Kasubditnya 3 loh. Ya belum Wadir loh, belum Kapolres. Di atasnya Kapolres siapa? Ya Kapolda. Langsung, atasan langsungnya siapa? Kapolda. Sekarang kalau Kapolres Wadir aja berani merekayasa tindakan pidana, itu serem loh Pak. Ngeri. Serem loh itu. Ya jadi ini bukan masalah Ferdy Sambo. Bukan sebenarnya. Jadi Ferdy Sambo sudah dibenarin pun masih banyak sebenarnya oknum-oknum ini yang brengsek ini masih banyak. Nah ini menjadi tugas PR Kapolri dan pemerintahan. Jadi jangan dibilang Alvin Lim ini melawan penguasa, tidak. Iya. Kita bilang seperti ini agar penguasa membenahi. Bukan saya mau ambil kekuasaan. Iya. Tidak. Jadi beda. Makar itu adalah saya suruh orang jatuh ini Jokowi misalnya. Biar supaya saya naik. Itu makar. Tapi kalau kita bilang, ini pemerintah nggak benar karena begini. Tolong pemerintah benahi. Berarti itu kritik. Kita minta pemerintah yang melakukan. Bukan kita mau makar. Betul. Jadi jangan orang yang nggak ngerti hukum itu, dia pakai hukum, dia hajar buat ngelawan masyarakat. Jangan. Di situ ya, karma itu ada loh. Catat, karma itu ada. Saya terima kasih banyak. Pertemuan singkat, keterangan ini saya rasa akan sangat bermanfaat. Memberikan pandangan bahwa nggak semua Tionghoa cuma mau di zona nyaman. Ada tokoh seberani Alvin Lim. Bukan hanya di masalah intern yang klien-kliennya saja, tapi masalah Habib Rizik, masalah kilometer 50, itu dia berani uraikan. Dan saya senang beliau ini nggak akan bergerak, berubah dari prinsip. Pendidikannya sangat cukup, latar belakangnya luar biasa,
pengabdiannya, saya belum lihat ada yang kasih berita jelek tentang Alvin Lim. Terima kasih pemirsa, kita dengar nanti Alvin Lim punya langkah-langkah berikut. Saya ikut mendoakan.